Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansyah, NIM D1B1 17152, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Kali ini saya sedang berada di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan untuk melakukan praktikum mandiri mata kuliah Ekologi Pertanian yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan tanaman. Yang kedua, bentuk hubungan atau interaksi yang terjadi antar tanaman. Dan yang ketiga, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Terima kasih. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, surya, mineral, serta flora dan fauna. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Hasil praktikum menunjukkan tanaman mentimun, jagung, dan kacang panjang. Pada dasarnya, hampir semua jenis tanah yang digunakan untuk lahan pertanian cocok ditanami mentimun. Untuk mendapatkan produksi tinggi dan kualitas baik, tanaman mentimun membutuhkan tanah yang subur, gembur, dan banyak mengandung humus. Bisa kita lihat dari hasil pengamatan tersebut, tanaman mentimun memiliki tanah liat berpasir dan sedikit tergenang air, namun terbantu dengan adanya bedengan. Sumber air pun sangat mudah didapatkan, apalagi di masa sekarang sedang terjadi musim hujan, sehingga air bukan menjadi kendala untuk melakukan penanaman di wilayah tersebut. Yang menjadi kendala yaitu curah hujan. Curah hujan yang terlalu tinggi tidak baik untuk pertumbuhan tanaman mentimun, terlebih pada saat mulai berbunga, karena curah hujan yang tinggi akan banyak menggugurkan bunga. Pada dasarnya, kacang panjang dapat dibudidayakan pada berbagai jenis tanah, namun jenis tanah yang paling cocok bagi pertumbuhan kacang panjang adalah tanah regosol, latosol, dan aluvial. Tanaman tersebut dapat tumbuh baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Pada tanaman jagung, menghendaki tempat terbuka dan menyukai cahaya. Curah hujan yang ideal untuk tanaman jagung pada umumnya antara 200 sampai dengan 300 mm. Pada sistem campuran dari berbagai jenis tanaman atau mixed cropping, pohon dengan tanaman semusim atau hanya pepohonan saja, maka setiap jenis tanaman dapat mengubah lingkungannya dengan cahaya sendiri. Dalam waktu singkat, kondisi lingkungan di sekitar tanaman akan berubah, sehingga akhirnya akan menimbulkan kompetisi antar tanaman. Kompetisi antar tanaman yang ditanam berdampingan pada satu lahan yang sama sering terjadi bila ketersediaan sumber kehidupan tanaman berada dalam jumlah terbatas. Kompetisi ini biasanya diwujudkan dalam bentuk hambatan pertumbuhan terhadap tanaman lain. Hambatan dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Dalam sebuah rantai makanan biasanya dimulai dari organisme produsen dan berakhir pada dekomposer. Sedangkan jaringan makanan adalah sebuah ikatan dari banyak rangkaian makanan. Dalam rantai makanan, energi akan berpindah dari satu organisme ke organisme lainnya. Bisa disimpulkan jika energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Jaring makanan terjadi yaitu di mana semut berperan penting untuk tanaman dari sisi tumbuhan sebagai makanan semut, tumbuhan sebagai tempat tinggal semut, semut sebagai penyebar biji, pelindung, dan polinator. Manfaat semut juga sebagai makanan tumbuhan karnivor. Itulah tadi hasil praktikum mandiri mata kuliah Ekologi Pertanian di lahan perkebunan yang terdapat di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.